Palidalika maka kena arai mekono liak tadi ya, supaya diikuti, supaya mengikuti. Adharu pada mertelakan sopo jumhur sahabah dan tabiin lahum maring al muhajjabun ajuda ing juhud fid dunya ing dalam dunya. Maka banyak di antara mereka ini memperlihatkan kejuhudannya. Cuman kan zaman sekarang kadang-kadang pura-pura juhud. Ya, baju compang-camping, baju pakaian ini apa jadi sepertinya kotak amal berjalan. Banyak yang juhud itu penampilannya doang tapi aslinya enggak. Makanya kalau golongan Imam Hasan Abu Hasan Asadili kata beliau pakai pakaian yang bagus, makan yang enak, gak apa-apa. Tapi kita nggak cenderung supaya pakaian kita ini nggak menunjukkan bahwa kita ini minta dibantu. Pakaian compang-camping ini kan sepertinya seperti proposal berjalan. Ini pakaian minta dibantu. Ngakunya juhud, nggak taunya proposal berjalan. Kalau orang dulu memang juhud beneran, maksudnya begitu. Mereka menampakkan juhud daripada dunia bihulwil yadi, kalawan sepine tangannya kosong, nggak bawa duit. Wanuhu atau wanahau lan pada nyegah sopo jumhurus sopo sahabat wa tabiin hum ing al muhajjabun anit tabasuti sanging jembar-jembaran pid dunya ing dalam dunya. Bahkan mereka di antara para sahabat nih tidak mau berlebih-lebihan baik dalam pakaian makanan dalam urusan dunia. Dulu gaya juhudnya begitu, supaya orang-orang nih masih bisa menyaksikan. Dan juga kan orang miskin ini ada contohnya. Kenapa haupan kana wedi alaihim ing atase muhajjabun ayyadkhulu ing yen tamanjing sapa muhajjabun bimahabatiha ing dalam demen dunya, supaya mereka orang-orang muhajjabun ini maksudnya kita nggak menyaksikan nih orang-orang dahulu. Orang dahulu kan kita nggak menyaksikan. Tapi kalau memang dulu nih banyak yang model gaya juhudnya seperti itu, akhirnya kita punya contoh, punya teladan. Padahal banyak ulama-ulama yang kayak Imam Maliki, Imam Anas bin Malik, gurunya Imam Syafi'i kaya raya. Kaya. Imam Abu Hanifah kaya juga. Apa mereka enggak juhud orang pemimpin ulama? Yang penting hatinya juhud apa enggak nih bukan dari penampilannya. Pala yahtaduna maka ora oli pituduh sapa muhajabun ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono sahabat wa tabiin lil khuruji maring metu keluar anhu biha saking cinta dunya wal mujahamati lan desakan ing atase dunya. Sehingga kalau dia nggak dapat contoh-contoh itu kan susah. Kita bisa melakukan itu karena ada contoh, ya kan? Contoh, ini contohnya ini. Tuh. Orang dulu para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari itu sangat menunjukkan. Cuman kan model sahabat itu beda-beda gayanya. Ada yang model Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang model sahabat Utsman bin Affan, macam-macam. Ada yang modelnya tabiin kayak Uwais Al-Qarni, ada yang macam-macam. Orang ngaku juhud kata Imam Ghazali, tapi dia 2 hari 2 malam nggak kuat kalau nggak makan, bohong.
Makanya sepiring metung, ya kan? Nggak bisa ngurangi, mau juhud gimana lu, ya kan? Karena sebenarnya kita nih, kata Kanjeng Nabi, cukup beberapa suap aja untuk menegakkan tulang rusuk kita. Makanya hasilnya kita cukup. Cuma karena kebiasaan banyak jadinya ya udah perutnya nuntut harus banyak. Sama kata Kanjeng Nabi, kalau nggak bisa beberapa suap, ya paling nggak dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Tapi kan enggak penuh segini udah buka puasa. Gimana mau taraweh, iya kan? Gimana mau tadarus udah kayak orang hamil depan aja. Gak bisa kalau Fa'inal kamilina, maka satemene pirang-pirang ngongkang sempurna, orang yang sempurna. Karena kan model para sahabat banyak. Ikula yuskilu, orang nungkulaken hum ing kamilin anilai taala sang Gusti Allah taala. Opo saeun suji pil kaunen ing dalam dunia lan akhirat. Orang-orang yang sempurna itu ya semuanya tidak bisa menyibukkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti tetap Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Lu zaman sekarang nih, kata Hatim Al-Asam, bahwa orang nih banyaknya tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya sama duit, tawakal sama kerjaan, tawakal sama jabatan, tawakal sama apa pekerjaan gitu. Bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang benar-benar. Nah, orang-orang yang sempurna, mereka orang sempurna, maka apapun tidak bisa menyibukkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan menyibukkan, melupakan kepada kamu sekalian daripada zikir, daripada sholat, daripada ilmu, daripada baca Quran. Kesibukan anak harta, kesibukan ngurus anak. Kita kan jadi alasan pasti. Saya sibuk harta. Oh anak, oh ini. Wa mayyab al-dzalika faulaika humul khosirun. Siapa yang melakukan itu, dunianya melupakan, melalaikan dia dari zikrillah, daripada ibadah, daripada sholat, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi ada latihannya. Karena begini, dalam tubuh kita nih ada ruh, ada nafs. Kalau ruh kita kuat, maka jasadnya akan ikuti ruh. Kalau nafsu yang kuat, ya jasad di tubuh kita nih, ya mata, ya tangan, semuanya akan ikuti nafsu. Gimana supaya ruh kita kuat? Makanannya banyakin ibadah, sholat, baca Quran, zikir. Sehingga orang kalau udah ruhnya kuat kan itu, makanannya ibadah-ibadah, maka jasadnya ngikuti ruh. Akhirnya sholat ratusan rakaat pun seneng, ruhnya kuat. Tapi kalau nafsunya kuat, apa makanannya syahwat, nongkrong, main HP, ulin, main gaple, orang nggak duitan, apa main catur, main-main itu akhirnya nafsunya kuat. Kalau udah nafsunya yang kuat, jauh deh, ibadah males. Ngaji kalau kasih makan semangat, nggak kasih makan enggak. Dia emang bukan ngaji, tujuannya pengen makan, numpang makan doang. Gitu. Nafsunya yang kuat. Kalau nafsunya kuat ya udah hidupnya mengikuti hawa nafsu, maka dia bakal celaka. Gitu. Makanya ruh harus yang kuat.
Kalau orang-orang yang sempurna, udah nggak bisa apapun melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo kadang-kadang orang cita-cita aja nggak ada, apalagi sampai ke sono. Cita-cita doang nggak ada. Bihilafil qasirina, berbeda pirang-pirang ngongkang cupet akale. Orang yang pendek akalnya, orang yang bodoh. Kak selamat sapa sira ya ahi wahai saudaraku, selamatlah kamu likul liman maring saban-saban uang taro kang ningali sapa sira iman mutajamilan pakaian minal qaumi saking kaum. Karena dulu nih era sebelum Abul Hasan Asadili ini bayangnya kaum di sini nih orang kadang nggak sendala, pakaian seadanya, ya, makanan seadanya, dulu gitu. Sehingga kalau melihat orang pakainya gagah, kadang-kadang orang nih gak juhud. Nah itu padahal belum tentu juga. Orang-orang dulu begitu. Ila in khipta angin lamun wedi sapa sira alat bahi ingatase pirang-pirang pengikut tema inyata manut sapa atbahu ingman mal jahli ing dalam sartane bodoh bimaksudi kalau saja kita gagah pakaiannya ininya, cuma kadang-kadang pengikutnya itu nggak tahu, akhirnya pengikutnya bukan lagi jadi kuat ruhnya, jadi penyembah hawa nafsu gitu. Itu khawatirnya begitu. Makanya orang dulu begitu menampakannya. Itu Nabi Isa. Kalau dibandingkan Nabi Muhammad lebih segalanya. Tapi di zamannya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dikatakan Nabi sangat jud? Rumah nggak punya. Mana Nabi Isa ini disebut Al-Masih yang jalan terus pun. Gak punya rumah Nabi Isa. Padahal kalau Nabi Isa pengen kaya, itu setiap hari yang berobat kepada beliau 50.000 orang. Setiap hari. Kalau mau kaya, ya sangat bisa. Gak usah jadi Nabi Isa. Hamdi jadi tukang parkirnya doang deh. Iya kan 50.000 orang. Motor berapa? Dek, 2.000. 2.000 kali 50.000 berapa, Dek? Maksudnya jadi tukang parkir lah. Hamdi jadi nunggu toiletnya doang. Kaya. Apalagi Nabi Isa-nya yang mau batin. Tapi Nabi Isa enggak. Gratis semuanya. Cukup syahadat tuh. Itu Nabi Isa tidur pakai bantalnya batu, diketawain sama setan. Kata setan, lu katanya lu juhud dulu tampil gitu. Atau lu juhud, tapi masih pakai bantal juga gitu. Setan. Tapi yang nggak apa nggak usah cerita-cerita sama orang, nanti salah. Nggak usah begini, itu salah, mesti. Udah nggak usah. Ya, mesti salah, nggak paham. Kecuali kalau khawatir pengikutnya mengikuti gitu, udah kita tampilannya yang biasa aja. Maksudnya yang biasa nih tuh makanan, nggak pernah mewah-mewah pakaian ini tuh. Karena kalau kita misalkan gaya juhudnya begini, nanti pengikutnya bukan juhud tapi ngikuti hawa nafsu. Kayak Syabdul Qadir Jailani nih, sama muridnya mengatakan, muridku jangan makan yang enak-enak. Dilatih juhud sama Syabdul Qadir Jailani. Makan bubuk roti, tidur nggak usah pakai kasur, seadanya di lantai, itu ya. Itu. Kita mau tidur ya pakai kasur, ya pakai bat nyamuk. Iya kan, masih galak. Sama saya Abdul Qadir dilatih begitu dulu. Kemudian itu muridnya melihat Abdul Qadir makan bakak habis tinggal tulang-tulang. Dasar murid songong, protes sama gurunya. Kan murid songong begitu. Wahai Syekh, engkau merintahkan kepada kami makan bubuk roti, tapi engkau makan bakak ayam. Itu tinggal tuh.
Oh begitu, ay muridku. Itu apa? Ayam yang udah tinggal tulangnya dipanggil sama Sabda Qadir. Ya ayatuhal idzamin nakhirah. Wahai tulang belulang, jadilah kamu ayam. Jadi ayam lagi. Jadi ayam lagi, dan itu ayam itu keluar kongkorongok. Kongkorongnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu udah bisa begitu nggak pepe mau makan enak-enak. Kita bisa hitut doang, gede hitutnya udah pengen deh. Iya begitu. Kalau udah bisa begitu nggak apa-apa, mau makan enak gaya ini. Kalau misalkan khawatir pengikutnya yang bodoh-bodoh ngikuti pakaian mewah, ini mewah gitu ya, palaka mangkai kado surah antanha utawi enta nyegah sapa sira ingman anzalika sang mekon-mekon tajamul. Ya udah nggak usah berhias-hias, nggak usah bergagah-gagahan dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan makanan. Kalau khawatir pengikutnya yang nggak bodoh gitu gitu. Harus dilatih begitu dulu. Gak bisa ujung-ujung ini. Lu guru begini, beda. Beda. Gitu. Jadi khawatir nanti ya kalau murid itu Habib Umar tuh sampai sekarang nggak pernah, konon kata muridnya nggak pernah tidur di kasur yang empuk, di bawah nggak pernah. Lalu kita nih apa kasur biasa aja ke siangan subuhnya, apalagi yang empuk begitu kan. Iya loh. Oh. Kenapa? Haupan karena wedi antala midati saking murid-murid deman. Khawatir murid-muridnya begitu. Akhirnya bukannya jadi orang yang juhud, malah menjadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ata murata perintah sapa sira iman bi ayakula. Kalau nentang ngucap sapa man lau maring talamid pada murid-muridnya la taqtadubi. Ojo manut sapa sira bi kalau ningsun fi husnil malabis ing dalam bagus saya pirang-pirang nganggo. Atau si guru murid ini ngomong sama muridnya, kamu jangan ikuti aku, pakaianku bagus, kamu yang biasa aja jelek dulu. Itu karena belum waktunya, belum tahu. Wal manakihi lan pirang-pirang ayune bojo, kamu jangan pengen istrinya banyak dulu, cantik-cantik. Kamu jomblo aja dulu misalnya ya. Itu. Ya kalau murid langsung begitu lu. Beda, semua ini ada kelas-kelasnya. Wal maroki bilang pirang-pirang kendaraan. Tapi kalau misalkan guru kok kata Juhud kendaraannya kuda yang mahal-mahal, atau mungkin kalau sekarang Alphard, apa istrinya cantik-cantik 4 lagi misalkan, kemudian pakainya gagah, ya kita jangan niru dulu. Urung ngomong kamu belum waktunya gitu, kamu nih makanya uyah kan asin dulu biar darah tinggi. Misal lo ya gitu dulu nanti. Iya. Kenapa Pak? Inna hada makasat maikiki husnil malabis laisa orang apa hadalakum kado suruh kabel anan dan saiki. Karena baju yang bagus, makanan yang enak, istri yang cantik-cantik, kendaraan yang bagus, bagi kamu nih belum waktunya sekarang. Nanti kamu sekarang aja susah aja ngikuti hawa nafsu, apalagi udah dunianya banyak. Bukan kamu yang mengendalikan dunia, tapi kamu yang dikendalikan oleh dunia. Ibaratnya itu guru-guru itu udah jadi pawang. Oh, orang ini nggak apa-apa main ular-ular yang berbisa kalau udah jadi pawangnya. Tapi misalkan orang belum ini main ular berbisa, loh, anggaplah dunia ini seperti ular yang berbisa. Gurunya udah seperti jadi pawangnya, eman. Jadi kalau kamu main-main gitu ikuti guru, iya, gitu. Paham ya? Iya. Nggak paham juga apa-apa, udah santai aja. Hada utawi iki-iki.
jumhur sahabah. Ya, nanti dulu. Hada utawi iki ya akhi, itu yahi. Yahi, wahai saudaraku, itu in wujida lamun den temu opo zalika mekon-mekon tajamul min mali halalin saking bandakan halal. Itu pun kalau memang harta yang halal, hasil korupsi lu ya nggak bener, nggak ada. Itu bahaya. Orang nih kalau udah hartanya nggak halal yang dia makan, itu semuanya bubar semuanya, zikirnya, baca Qur'annya, ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini zat yang maha suci, nggak mau terima kecuali yang suci. Yang haram itu najis. Itu kita juhud model gayanya pakainya bagusin. Kalau memang halal nggak apa-apa, dan hatinya nggak tertarik kepada dunia, ya kan? Kenapa? Karena dia untuk syukur aja, untuk bersyukur. Dia nggak pernah dunianya mengendalikan dia, tapi dia yang mengendalikan dunia. Lu kita aja duitnya belum banyak aja udah dikendalikan sama duit, apalagi duitnya banyak. Ya, itu. Ya nanti ada waktunya. Wa ila lamun ora wujida dzalika min malil halal, kalau bukan dari harta yang halal, pal ingkaru, maka tingkari ala dzalika syekh, ingat asmaul syekh iku wajibun wajib paham maka paham susur. Tapi kalau misalkan dia syekh torikoh misalkan pakainya bagus, uangnya bukan dari uang yang halal, wajib kita ingkar. Wajib kita ingkar kepada syekh itu. Karena uang yang haram itu ya najis. Orang kita disogok sama calon itu bahagia, nggak ada yang nyogok sedih. Lu bingung kita bawa juhud dari mana orang nunggu kok nggak ada serangan pajar gitu lu. Jadi kalau misalkan itu bukan dari harta yang halal, kita wajib ingkar, hukumnya wajib. Sumalayah pak noli ora samar apa ana jahidina satemene pirang-pirang wong kang juhud iku majahdu ora juhud sopo jahidin hakikatan ing dalam sejatine, di dalam hakikatnya dalam sejatine illa pima angin dalam barang yuksamu kang den bagi opo ma wa amma ma ana pontai barang pusima kang den bagi opo ma lau maring jahidin, adapun sesuatu yang bisa dibagi pala yasihu maka ora sah liadin kade wong suwi opo judu juhud fihi dalam ma bi ayat ruka kalau nenta ninggal sop wahadu ing ma biat ruka kalau nenta ninggal sop wahadu ing ma. Makanya kita nih jaga aja dulu dari yang haram, jangan sampai perut kita nih kemasukan sesuatu yang haram. Itu bahaya. Maksudnya yang haram ini bukan kita makan babi, makanannya udah jelas. Ini haram yang lebih bahaya lagi, cara mendapatkan hartanya dengan cara yang haram. Itu haram yang lebih bahaya. Lu situ memang nggak makan anjing, nggak makan ular, nggak makan itu, tapi koruptor, tapi nipu, tapi ini itu lebih berbahaya. Kata ulama ini kalau kita makan daging babi, daging epe, itu yang rusak fisik. Kata dokter cacing pita ya, itu yang rusak fisik. Makanya yang haram secara zatnya. Tapi haram yang cara mendapatkannya yang rusak akhlak, imannya. Mana yang lebih berbahaya? Fisik apa itu? Ya, itu.
Karena orang yang ini masih penampilannya masih bergaya penampilan orang yang suci. Dan ini kan dihormati orang itu kan. Iya. Orang kadang-kadang apa sama duit tuh. Deh. Makanya kalau belum jadi pawang ya, dengan coba-coba. Oh. Iya kan? Kita misalnya orang tanya kera yang nggak punya duit dikit aja udah sombong. Iya kan? Baru-baru judi kan? Deh. Tapi ya ada orang banyak duit, banyak harta tawadu. Iya kan? Gitu. Tergantung. Wa inna majudu angin pasine utai juhud nih hanya saja yang nama juhud pindal ma iku yakunu ono po juhud iku bitarkil maili kalawan ninggal condong ilai maring ma adatan yang dalam kebiasaannya jadi nggak cinta kepada harta nih hanya dijadikan wasilah untuk bekal dia di akhirat, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan sedekah, dengan beramal begitu. Bihaitsu la yabkhulu kalawan sakirane orang medit sapa ahad, enggak medit. Bikawan ma'an mustahikihi saking wong kang ngaking ma, ya kalau medit ya enggak juhud. Ya kan? Ya malah bahaya. Hartanya di penjara seumur hidup nggak pernah keluar itu hartanya nggak netes sama orang, ya kan, walaupun hartanya banyak. Nah itu medit nih bahaya. Tapi ya, begitu juga kita jangan berharap pengen dikasih sama orang. Ya toma jadinya bukan juhud. Wastagilulan ora ketungkul sopoat bikalon ma anrobihi saking pengeran ahad dan itu hartanya tidak menyibukkan dia dari hubungan mesranya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap hubungannya nggak pernah terganggu. Tuh Nabi Sulaiman hartanya banyak. Kaya raya udah Nabi Sulaiman paling kaya, nggak ada orang sih kaya Nabi Sulaiman dari timur sampai ke barat. Itu Nabi Sulaiman itu jalannya nunduk aja, nggak pernah lihat langit. Ya, kita miskin aja banyak lihat langit, apalagi banyak duit. Ya, tangga terus jalannya. Orang nggak boleh ada yang nyalip dia, minggir semuanya deh, kan? Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu mudanya sebelum soleh begitu, habis itu jadi soleh. Dia nih maksud mudanya masih belum jadi khalifah, masih jadi pangeran gitu, pangeran ya namanya ya, anak raja. Itu dia jalan begitu, kesenggol sama orang yang supi, ngambek, iya kan? Ngambek, loh kamu belum tahu siapa aku, iya kan? Orang semuanya munduk-munduk sama dia. Kata orang supi, aku tahu kamu nih. Aku tahu persis, kata orang supi. Kata aku orang supi, kamu nih awalnya manik, setetes air yang hina. Tengah-tengahnya sepiteng berjalan, akhirnya jadi bangkai. Apa hebatnya kamu, kata orang begitu? Kamu nih awalnya sperma. Bahan kita sama bahan ayam, masih terhormat bahan ayam. Ya kan? Hamdi nih bawa sperma ke pasar. Sperma udah nggak orang stres. Silman bawa telur, laku sih ya. Kita begitu awalnya setetes air, kata orang lebih, aku tahu kamu setetes air yang hina. Tengah-tengahnya sepiteng berjalan, kita kan sepiteng berjalan, cubluk kita nih piteng. Lu emangnya dalam perut kita emas kan, TAI, iya kan? Iya, lu kita sepiteng berjalan, apa bedanya sepiteng? Cuman kan kita pakai baju, pakai ini, pakai minyak wangi kayak sepitengnya orang kayak gitu. Pakai keramiknya bagus, wangi, ya kan? Beda sama sepiteng yang ini, wangi, ya kan? Ya tapi tetap jeroannya TAI sebagus-bagusnya tetap kayak begitu. Akhirnya jadi bangkai. Lu kalau udah mati nggak ada bedanya bangkainya orang miskin sama bangkai presiden, sama. Nggak bisa bergeser 1 senti aja, nggak bisa. Apa bedanya? Itu subhanallah menjadikan dia sadar jadi orang yang soleh luar biasa.
Loh, itu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, rakyat yang tadinya susah jadi makmur. Beliau ini selama jadi khalifah mandi junub cuma 2 kali. Mandi junub cuma sibuk kerja nih beliau begitu. Ini bukan main golf, futsal, enggak ada. Beliau kerja ini gitu. Karena hiburan, cari cewek-cewek yang cantik enggak ada. Enggak ada. Pak Lam, maka ngerti ya sapa sira zalika Pak ing nama juhdu ini enggak apa hatinya enggak cenderung sama tetap kecintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap tujuannya akhirat. Dunia tidak menjadi tujuan, tetapi menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan, menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Duitnya jadi ibadah. Gitu. Ya ahi hai sedulur ingsun. Nah, watruk lan ninggala sapa sira al mubahati ing pirang-pirang perkara kang mubah. Tolaban kana nyupri. Litaroki maring, litarokil maqamati maring munggah pirang-pirang makom. Al aliyati kang luhur. Kalau kita pengen mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah, maka yang mubah pun tinggalkan. Bukan yang haram. Daging ini mubah. Kecuali daging colongan. Ya, mubah kita makan yang enak-enak, itu mubah. Silakan. Tapi kalau kita pengen derajat yang tinggi, tinggalkan. Makan 2 piring itu mubah. Selama nggak sampai ke wargen ya. Nggak sampai mubah aja. Kecuali sampai muntah itu haram. Mubah. Tapi tinggalkan yang mubah untuk mendapatkan pangkat yang tinggi. Lebih Umar misalkan mau tidur di kok yang empuk, bisa aja. Itu kan mubah tempat tidur tuh. Tapi dia meninggalkannya biasa aja. Karena pengen mendapatkan makom aliyah. Makom yang tinggi. Itu. Itu dulu saya diceritain sama guru saya. Itu dulu nih. Guru saya ini waktu mondok nih. Itu beliau nih di pondok gak pernah makan yang enak-enak. Padahal bukan gak mampu, bisa aja. Karena dilatih begitu. Dilatih. Karena orang ini kalau biasa enak, biasa akhirnya ketergantungan. Nggak dikasih enak, ngamuk nih. Iya kan? Coba aja kita HP aja udah ketergantungan. Nggak ada HP udah kayak kiamat sugro udah. Apa kiamat kubro? Iya kan? Loh. Jangan nggak ada HP, nggak ada kuota aja udah kayak kiamat. Loh. Iya kan? Tuh, itulah itu. Qala ngandika sapa Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullah taala la yasihu ora sah limuridin kade wong kang ngarepaken usul maring Allah murid. Orang yang pengen sampai kepada Allah. Opo kodamun tidak sah. Opo kodamun langkah kodam. Pil iroda tinggal kekarepan. Hatta yatruka sehingga ninggal murid. Pilal mubahat ing lakoni pirang-pirang perkara kang mubah. Waya jalan dadiakan sopo al murid makana kulli mubahin. Ing dadi gantine panggonan saben-saben mubah. Taruh ke kang ninggal sopo murid ing mubah makmuron ing perkara kang dan perintah syar'ian kang bangsa syariat min manzubin saing perkara kang den sunaken wa aula lan perkara kang luwih utama. Ini murid nih orang yang latihannya usul pada Allah. Itu yang mubah-mubah aja dia tinggalkan. Padahal bukan haram, bukan dosa, tinggalkan. Melakukannya kepada yang sunnah. Langkah-langkahnya sunnah. Kalau sunnah hal yang utama. Gitu. Sehingga mereka ini udah jadi begitu nih. Dia jangankan melakukan yang haram, yang makruh pun enggak. Jangankan melakukan terbersit pun enggak. Kenapa? Karena itu latihannya begitu. Kalau kita mau ubah hal-hal tinggal main PlayStation, main game, ini itu tinggalin.
main catur, tinggalin semuanya itu. Kalau pengen begitu, usul sampai begitu, itu latihannya begitu. Hal-hal yang mubah aja dia tinggalkan untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh syariat, yang sunnah, yang utama. Itu latihan itu. Wayajtanibu lan ngedohi sopo murid al mubaha ing perkara kang mubah ka'annahu koyo satemene mubah iku manhiyun perkara kang den cegah opo anhu mubah karohata tanjihin kalawan kaya makruh tanjih. Orang si murid ini menjauhi yang mubah nih seperti dia menjauhi hal yang dilarang. Itu latihannya begitu. Wah, kita mau udah jauh deh. Jauh orang kita waktunya aja masih amburadul, jauh. Wa qad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama sepakat ala anna kullaman ingat saat temene saben-saben uang mahada kang nyawisaken sapa man li nafsi maring awak dekeman irtika baruhosi ing ngelakoni kemurahan dunal ajaimi tanpa ngelakoni perkara kang abot layaju maka ora teka minu sanging man opo sayun sujuji pitoriki ing dalam jalan. Nih ulama sepakat orang sesungguhnya setiap orang yang menyediakan dirinya itu menjadikan dirinya melakukan hal-hal yang rukhos nih hal-hal yang ditoleransi. Dia biasa melakukan begitu, yang mubah apa, enggak mencari yang berat-berat, melatih berat-berat, menyedikitkan tidur untuk memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum untuk memperbanyak ibadah. Enggak begitu, tapi dia biasa. Maka orang begitu jangankan sampai wusul, menuju torik eje jalan itu belum. Makanya dulu kata almarhum Almarhumullah Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari Syam. Kata beliau nih, di negeri Syam aja itu banyak mursid yang semestinya jadi salik aja, jadi murid aja belum, tapi jadi murid. Apalagi di Indonesia. Tentu. Tapi kita jangan menuduh-menuduh ya. Ini maksudnya enggak gampang, berat jalan menuju ke sana. Enggak gampang. Jadi orang yang membiasakan begitu. Terus Abdul Qadir Jailani ini baru lahirnya Ramadan. Lahirnya beliau ini 470 berapa Masehi. Bukan Masehi apa? Hijriah. 100. Duluan apa Imam Ghazali beda beberapa puluh tahun. Itu beliau lahir Ramadan. Itu kalau Ramadan beliau dari bayi loh, nggak mau nyusu. Kalau siang nggak mau nyusu, nyusunya udah maghrib. Memang beda, calon wali dari kecil udah beda. Itu dari ini. Makanya orang kalau pengen tahu ini udah masuk Ramadan, nggak usah nunggu sidang isbat. Saya belum jalan nyusu nggak? Oh nggak nyusu deh. Ramadan. Ya, karena nggak bisa udah tunggu sidang isbat aja. Wakolan ngandika sopo Sayyidi Ali Al-Khwas. Gusti ingsun rupane Ali Al-Khwas rahimahullah taala. Maja'ala orang dadiaken sapa Allah ta Gusti Allah taala mubah perkara kang mubah. Ila napisan angin. Napis ya benar ya? Napis, tanpis.
Tanpis, bentar. Tanpis apa napis? Ilana tanpisan angin maca bagusaken. Tidaklah Allah menjadikan suatu yang mudah, yang mubah itu yang mubah, kecuali memang bagus, indah. Ya. Orang mubah kendaraan, pakaian, ya, untuk memperbagus. Untuk orang kan pengen pakaian yang mahal, bagus, kendaraan yang bagus, ya. Libani Sayyidi Adam. Maring anak keturunannya Nabi Adam, Sayyid Adam. Jadi kalau bahasa Sufi pakai Sayyid terus. Kita Sufi ya kan, Nabi Adam. Kalau kita biasa pikir mesti libani Adam langsung, nggak pakai Sayyid Adam ya. Gitu, beda. Alaihi salatu wasalam mimma syaqatit taklifi saking abote perden. Hina rokiba ing dalam semangsane nyusun sapuluh tahu sallallahu pidawatihim ing dalam pirang-pirang date Bani Adam, Bani Said Adam. Al malala ing bosen. Minat takalipi saking peperden. Karena tidaklah Allah menjadikan sesuatu yang mubah itu untuk manusia kecuali supaya kita nih kadang berat, ini capek ibadah itu kita melakukan yang mubah supaya semangat lagi. Itu. Supaya kita semangat lagi. Kita kan mesti manusia ini bosen, ya kan? Ini itu bosan ini kadang supaya ada semangat lagi tuh hal-hal yang mubah untuk sebagai semangat. Tapi kita enggak, bukan untuk sebagai semangat itu, ya udah keterusan begitu. Ibadahnya enggak itu beda. Itu mereka nih untuk menjadi itu selingan supaya misalkan main musik misalkan ya supaya semangat lagi gitu, atau main EP yang halal mubah semangat lagi. Makanya kayak sekolah pun mesti kasih libur. Kalau sekolah terus udah orang kasih libur aja kebablasan. Apalagi nggak dikasih libur, maksudnya kan libur nanti masuk lagi semangat begitu. Ada selingan, pakai selingan gitu. Ini nggak ada yang sekolahnya nggak ngerti kasih libur nih maksudnya buat selingan. Ini enggak, bablas udah. Sekolah nggak penting udah. Walau anna Allah Ta'ala lamun tetap satu bisa Allah Ta'ala ikulam yarkab orang nyusun sapa Allah bidawatim ing dalam data Bani Adam alam yang bosan. Karena memang zatnya manusia itu ya, Bani Adam ini manusia ya, disusun Allah ini punya rasa bosan mesti semua. Kalau seandainya Allah tidak menyusun tubuhnya manusia rasa bosan, nggak ada bosannya, lam yasrok, maka orang ngelakukan sapa Allah lahum Bani Adam al mubah, maka Allah tidak akan mensyariatkan yang mubah. Kalau nggak punya, ya udah ibadah aja kan. Sekarang ada rasa bosan, makanya ada selingan. Kadang kita dengerin ini supaya semangat lagi. Itu karena memang zatnya manusia ini disusun bosan. Hatta pengantin baru iya sebulan 2 bulan 3 bulan ini kesononya ya bosan nunggu juga sama. Iya semua kita makan daging aja daging terus bosan, iya kan? Pengen tempe kayak misalkan yang Idul Adha dagingnya banyak kan terus daging korban pengen tempe bosan. Itu memang manusia. Ibadah juga mungkin ya orang agak udah gimana semangat lagi makan yang mubah itu maksudnya begitu supaya semangat. Mungkin olahraga ya dia maksudnya supaya semangat, apa mungkin main apa mungkin itu maksudnya itu gitu. Kama ala kayak oleh ngelakuin sapa Allah alam malaikat, karena kalau malaikat gak ada bosan, makanya nggak ada malaikat selingan mubah, nggak ada karena nggak punya sifat jadi susunan zatnya. Tubuhnya malaikat ini nggak ada bos. Nah, malaikat itu suruh sujud aja.
kita bosan ngaji terus, bosan, makanya ngaji seminggu sekali. Kalau setiap hari bubar udah. Ya Pak Gom, bosan gitu. Karena kita nih bentuknya beda sama malaikat. Malaikat nggak punya rasa bosan gitu. Li'annahum karena satana malaikat iku layarifuna orang sama malaikat nggak kenal al maling bosan. Tomaan ing rasa malaikat ini nggak pernah ngerasa bosan, nikmat ada. Kita nih itu bosan, apa aja kita bosan. Atau kita rekreasi menjadi indah karena setahun sekali. Coba kita rumahnya di situ, ya kan, tempat rekreasi bosan, ya kan, ya bosan. Orang kampung bosan di kampung aja pengen ke kota. Orang kota bosan di kota pengen ke kampung. Itu manusia udah begitu. Silahkan selama yang mubah untuk selingan supaya semangat lagi ibadahnya ininya gitu. Bukan malah selingan terus hidupnya. Ke kapan ini? Karena malaikat itu nggak ada bosan ya diciptakan oleh palidalika. Karena arah mekono li annahum la ya'rifuna malala, karena malaikat nggak kenal bosan. Kanu ono sapa malaikat yusabbihuna baca tasbih sapa malaikat al-lail wan nahar, al-lail waktu wengi wan nahar waktu indal waktu awan. Lab turuna orang pada kendor, nggak pernah kendor sapa malaikat. Karena itu malaikat nih udah zikir siang dan malam nggak pernah kendor. Kita zikir 30 menit masih kencang, kesannya udah. Tuh, beda. Memang kita bukan malaikat. Makanya kita harus ada selingan-selingan, itu maksudnya yang mubah tuh untuk selingan, bukan untuk dijadikan itu. Qala wallahu alam bisawab. Kan zakatnya bisa